lebih fokus ke bedah checklist aja karena patokan kita checklist. Oke. Jadi gambaran situasi dulu kali ya Mei ya. Nah, jadi di hari HOSC biasanya kalau stase kayak gini itu tuh cuman ada kita sama dosen penguji dan manekin. Kalau yang mbak-mbak yang kakak-kakak yang bantu tuh gak tau, biasanya nggak ada sih. Iya, biasanya nggak ada. Yang suka si mbak-mbak yang di belakang gitu nanti suka yang beresin gitu nggak ada. Terus probanusnya juga nggak ada. Jadi benar-benar kalian masuk udah langsung nyamperin dosennya, ngasih KRS dan langsung baca soal. Nah pas jadi dia tuh bentuknya kayak U gitu. Jadi di sini tuh ada dua manekin, kalau di aku ya hari itu ada dua manekin cowok cewek. Terus ini ada tempat steril, ada duk hijaunya, dan di sininya tuh ada tray yang isinya alat-alat yang non steril. Nah jadi supaya kita nggak salah ngerjain ya kita baca soalnya dia ngarahnya ke cowok apa ke cewek. Nah terus kalau misalnya ngarahnya ke cowok apa cewek baru kalian pilih manekinnya gitu. Terus udah pilih manekinnya pilih manekinnya misalkan ada cowok. Nah udah kita mulai ke checklistnya. Pertama-tama apakah perlu anamnesis karena nggak ada probanusnya. Saranku kalian nggak perlu anamnesis tapi konfirmasi identitas. Jadi baik Pak saya izin untuk konfirmasi identitas ya Bapak, namanya ini, usianya ini, alamatnya ini, data mulai keluhan ini ya Pak ya. Jadi abis itu langsung jelasin kalian mau ngerjain apa. Misal setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan di pulau genital Bapak. Jadi pemeriksaan ini nanti saya akan menilai kondisinya dengan melihat, meraba menekan, dan nanti saya akan melakukan pemeriksaan calon luhur. Sedikit tidak nyaman karena Bapak harus melepaskan pakaian Bapak bagian bawah. Apakah Bapak bersedia sebelumnya? Baik, karena Bapak bersedia, Bapak boleh bersiap. Sebelum itu saya izin untuk menyampaikan sekali lagi apakah Bapak butuh pendampingan apa tidak. Karena sifatnya adalah privasi kan kalau pemeriksaan kayak gini. Nah jadi butuh pendampingan apa enggak gitu. Kalau udah tanyain sih bener, karena itu poin plus banget. Poin plus sih. Kalau misalnya di sini kayaknya nggak terlalu ditekanin cuma itu poin plus karena kan dokternya masih ngerasa kayak kalian peka banget bisa ngerti ini tuh privacy yang ditanyain kayak gitu. Kita harus jawab enggak ya? kita ngomong sendiri aja sekarang. Ini aja sendirian. Baik karena Bapak bersedia padahal nggak ada yang jawab. Udah. Terus baru siapin. Ya suruh duduk di bed periksa, kalian cuci tangan Siapin alat dulu. Oh ya, siapin alatnya cuma Alatnya handscoon cuma lubrikan lubrikan. doang sih. Kalian siapin terus cuci tangan pakai handscoonnya yang non steril ya. Karena ini nggak steril kan, kayak gitu. Terus lanjut ke kalian di SGD diajarinya inspeksi semua dulu atau inspeksi palpasi. Agak mengingat dulu Inspeksi palpasi. Kalau kita gimana? Lupa lagi. Ya udah, kita pakai Inspeksi palpasi aja ya. Pertama, karena pakai inspeksi palpasi ya berarti per organnya dulu. Itu kalau penis itu kan posisinya harus tidur kayak gini kan. Berarti kalian bilang posisinya itu nanti litotomi kayak gitu. Pertama dari inspeksi dulu dari penisnya, sebelumnya kalian cek dulu si pasien ini udah disirkumsisi atau belum gitu. Nanti kalian kayak konfirmasi oke pasien ini udah disirkumsisi gitu. Terus nanti dicek percutiumnya ada inflamasi atau enggak, ada massa atau enggak, ada massa yang nonjol atau enggak, ada luka atau enggak kayak gitu. Terus nanti dicek juga OUN-nya dia ada di ujung atau enggak, atau malah di dorsal atau malah di ventral kayak gitu. Terus dari glands penisnya juga dicek ada radang atau enggak, terus ada luka atau enggak kayak gitu. Terus habis itu dicek juga bagian dorsal dan ventralnya. Nah ngeceknya di manekin SL itu tuh ada dua, ada yang manekinnya jadi nyatu kayak gini, ada yang kayak terpisah gitu antara si penis dan skrotumnya. Nah kalau kalian besok pasti dapat yang terpisah, kalian tuh dicek juga kayak agak gentar gitu buat ngecek bagian ventralnya. Jadi jangan bener-bener kalian kayak pasif diem doang ngeliatin gitu tuh jangan. Tangan kalian tuh juga harus buat ngecek si bagian ventralnya, jadi harus ditarik gitu buat melihat bagian ventralnya gitu. Nah untuk interpretasinya bagian dorsal dan ventral itu tuh sama, paling ketambahan kalau yang di bagian ventral itu dilihat retternya dia ada atau obstruksi kayak gitu, struktur ya namanya. Nah ada struktur atau enggak itu yang bagian ventral kayak gitu. Kalau keseluruhan ya paling ada massa, ada inflamasi kayak gitu. Inflamasi itu ada merah-merah, ada bengkak,
interaksi atau enggak gitu sih preventifnya si ininya kayak gitu. Terus nanti palpasinya caranya itu kayak mencubit gitu loh. Nanti dicubit dari bagian bawah ini, kelihatan nggak ya di video? Kelihatan kok. Kayak gini, dicubit gini gitu. Terus bagian ventralnya juga jangan lupa dicubit juga. Nah terus dari sini terus sama bagian apa ya, bagian antara si glans penis sama peptinnya tuh kayak ditekan gitu buat melihat bakal ada sekret yang keluar dari OOE apa enggak gitu. Normalnya nggak keluar apa-apa. Nah terus nanti diinterpretasiin hasilnya nggak terlalu massa, terus nggak ada dari TA juga, terus nggak keluar sekret juga dari OUE nya kayak ada fibrotik ya, dan fibrotik ya itu nanti biasanya tuh kayak keras kayak gitu ada fibrotik gitu. Nah terus lanjut ke inspeksi bagian skrotumnya. Kalau inspeksi skrotum kan harus posisinya berdiri, jadi nanti kalian berdiriin si manatinya sambil kalian pegang kayak gini. Oke, saya akan inspeksi bagian skrotumnya dalam posisi berdiri. Nanti kalian berdiriin, terus kalian lihatlah dari inspeksi skrotumnya. Nah di inspeksi ini biasanya dari skrotum yang kanan itu kan biasanya yang lebih tinggi kan, terus ada massa atau enggak ya kayak pada umumnya inspeksi, tapi tambahan tinggi atau enggaknya itu. Terus habis setelah diinspeksi palpasi itu posisinya tidur lagi. Nanti kalian bilang lagi palpasi dalam posisi litotomi kayak gini. Terus dilihat dari skrotumnya ada massa atau enggak, ada pembuluh darah yang menonjol atau enggak, ada bengkak karena cairan atau enggak, atau bengkak karena darah atau gimana gitu. Terus habis itu palpasi. Nah palpasi yang skrotum itu tuh dari bawah ke atas. Caranya gimana? Caranya pakai dua tangan, jadi satu sisi satu gitu loh kayak gini, ini terus ke sini, terus satu lagi gini sini kayak gitu. Nanti di sini dicek juga apa aja Apa yang skrotum? palpasi. Pertama tesisnya keraba atau enggak. Normalnya emang keraba. Kalau misalnya cairan terlalu banyak kan jadi kayak tesisnya kayak ngambang gitu, makanya jadi kurang keraba. Terus yang kedua ya teraba apakah kira-kira ada akumulasi cairan atau enggak. Sebenarnya normal aja kalau ada cairan dikit, tapi kalau akumulasi kebanyak kayak kerasa gitu. Terus nyeri tekan, pasti kalau kita palpasi itu pasti nyeri tekan. Terus lagi Mai? Enggak, kan udah tubuh darah. Tubuh darah yang kelihatan lah. Paling udah di buku itu kan juga ada kan. Pokoknya benar-benar proketik Inguinal. Tadi kita inguinal enggak? Nah, kalau sekarang inguinal ya teraba apakah ada pembesaran di tadi, ada massa kayak mungkin organ hernia, itu teraba. Infologi apakah ada pembesaran atau enggak? Iya. Terus kalau teraba apakah sakit apa enggak? Terus palpasinya jangan cuma sampai sini ya. Jadi benar-benar harus sampai sini. Kan inguinal kan. Sampai sini. Kayak gitu. Terus habis itu karena penis skrotum udah langsung ke inguinal. Inguinalnya juga pertama dipalpasi dulu, inspeksi dulu ya tadi. Oh ini bisa-bisa ya? Iya bisa. Inspeksi itu hasilnya juga sama, daskar atau enggak, ada massa yang terlihat atau enggak, inflamasi dan lain-lainnya. Terus di palpasi juga, palpasinya dari bawah ini. Ini posisinya juga tiduran ya. Kayak gitu. Posisi litotomi. Terus dicek interpretasinya sama kayak yang tadi kalian palpasi skrotum. Ada teraba hernia, masa karena hernia atau enggak, terus ada nyeri tekan atau enggak kayak gitu. Terus habis ini kita periksa colok debur. Tapi sebelum itu kalian di SGD diajarin transluminasi skrotum enggak? Yang pakai senter. Diajarin tapi nggak usah gratis. Oh nggak usah. Berarti nggak usah belajar itu ya? Enggak usah. Kayaknya pada enggak. Iya kayaknya enggak. Soalnya dulu kita itu masuk checklist transluminasi itu. Tapi kalian udah tahu nggak caranya gimana? Yang pakai Center. sorong, center, Gini. ke sini. Ini. Ya, jadi caranya kalian pakai kertas digulung, terus ditempelin ke skrotumnya pakai senter. Posisi ruangannya juga harus gelap. Terus nanti kelihatan apa kayak gitu. Biasanya ini tuh untuk ngecek apakah ada hidrogel atau enggak. Kalau misalnya ada hidrogel, biasanya gambarannya tuh kayak gini. Mana ya? Kayak gini. Yang merah-merah ini. Wih, itu ini. Itu kan kayak kelihatan di dalamnya tuh kosong kan, kayak itu. Soalnya ini isinya Padahal cairan. harusnya ada testis, ada benda padat.
pertama adalah handscoon-nya nggak usah ganti, nggak apa-apa. Terus pakai memberikan, kasih memberikan dulu. Terus kalian minta izin ke bapaknya akan melakukan pemeriksaan surat berkebun, mungkin akan sedikit tidak nyaman. Terus izin masuk, pertama direlaksasiin dulu bagian pinggir-pinggirnya. Caranya gimana? Kalian tekan-tekan aja kayak gini. Terus habis itu langsung masukin pakai satu tangan, set. Nah, di sini interpretasinya yang pertama adalah tonus sphincternya normal atau enggak. Terus rektumnya prolaps atau enggak, harusnya enggak. Terus mukosanya itu ada massa atau enggak. Terus ruge-nya keraba atau enggak. Terus kayak apa ya, licin atau enggak mukanya. Terus habis itu cek kelenjar prostatnya, itu dia konsistensinya gimana, normalnya 5, terus dia nggak ada nodulnya, terus nggak membesar juga kayak gitu. Terus kalau udah, kalian cek refleks dulu cavernosusnya. Caranya gimana? Tangan kanan kalian itu masih di dalam, tangan kirinya mencet si gland penisnya. Nah, biasanya normalnya itu ada kontraksi di sphincter aninya, kayak kalian tangannya kayak tekan gitu, kayak jepit gitu. Nah, nanti bilangnya kayak refleks dulu cavernosusnya positif, ada kontraksi di sphincter aninya gitu. Nah, setelah itu kalian keluarin, set, terus dilihat di handscoon-nya ada lendir atau enggak, ada darah atau enggak, sama ada feses atau enggak. Kalau ada feses itu normal, tapi kalau ada lendir dan darah itu enggak normal. Udah deh, kayak gitu. Copot handscoon, cuci tangan, terus diinterpretasiin ke bapaknya. Oke, ada yang mau ditanyain enggak? Udah sangat siap nih. Kemarin sama dokter siapa ini kan? Dokter Kamu adalah Iya, dokter dokter siapa? Kirti. dokter Kirti. Oh, dokter Kirti. Oke. Aku belum tahu sih dok. Oh iya. Aku belum belajar sama dia. Iya, cuma di Dokter itu asik banget kalau pernah itu nanya juga. obatnya. Oh Tapi belum pernah ketemu di course. Course dokternya. Oh, nggak ada kamu dia. Oh, spesialis kah? Rafika adalah aku. Aku nggak tahu siapa dokternya. Kan pasti kapan? belum ada jadwalnya. Oh Oh iya. Iya. Real. Bisa mereka ujung-ujung nggak sih? Iya sih, dia Terakhir-terakhir lagi Iya, berjalan. Kita mah. Kalian segini berapa? Satu. B1 kan? A1. A1. Biasanya Bareng lah Masih harinya. iya. Barengan. beda sesi. Tahun semester kemarin ini apa hari pertama? Oh, biasanya semester 2 enggak? Anjay. Semester 2 di Bali. Oh iya. Hah? Dari belakang Dari sekarang. belakang. Sumpah, aku semester 3 kan Kita hari hari terakhir. pertama kan, karena aku A2. Terus sekarang dapat hari terakhir. Enak kan? Enggak enak, enakan awal. Aku lebih susah lagi. Iya, aku lebih susah dan udah bosen belajar. Kayak ketemu orangnya itu tuh mulu.